mahasiswa dengan penguasaan juga ini ya, untuk bagaimana bisa mempertahankan perusahaan melalui Kaizen ini ya, improvement. Nah, kiranya ini menjadi pembelajaran buat mahasiswa yang mampu dipraktekkan di dalam pekerjaannya sehingga Bapak Ibu di sini tidak hanya menguasai teori, namun yang utama adalah praktikalnya. Jadi dengan bertambahnya ilmu dari Pak David Danur ini, mahasiswa bisa meningkatkan karirnya. Nah, itu yang saya harapkan dapat serius memahaminya sehingga kepentingan untuk kalian semua. Terima kasih, selamat malam Pak David. Saya serahkan kembali kepada MC Mbak Evi Kartika. Baik, terima kasih untuk Bu Prof atas sambutan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana kita yaitu Mbak Eva Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Profesor Dr. Retno Purwani Setyaningrum, SEMM. Yang terhormat Bapak David Danur Winda, STMT, dan para peserta seminar yang saya banggakan. Dan juga tak luput terima kasih kepada panitia penyelenggara. Hadirin yang saya hormati, hadirnya acara seminar ini berkesempatan untuk kami mengharapkan bisa membuka cakrawala pemikiran untuk kita lebih dekat dengan teknologi dengan kemajuan bisnis di negeri ini. Sekiranya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat mengikuti acara seminar dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti kita pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Bapak David Danur Winda, STMT, dengan didampingi oleh moderator kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Agus Sugiyoto. Baik, terima kasih Mbak Evi dan Mbak Eva. Perkenalkan saya Agus, mohon izin untuk malam hari ini sebagai moderator ya di webinar yang kedua ya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan untuk bergabung di dalam webinar pada malam hari ini. Dan alhamdulillah telah datang di tengah kita di ruang Zoom meeting kita ya, Pak David Danur Winda, STMT. Gimana Pak David, kabarnya sehat? Alhamdulillah, terima kasih Mas Agus. Nama agak gelap nih, kurang pencahayaan sepertinya. Tapi suaranya alhamdulillah terdengar jelas Pak David. Mohon izin Pak David untuk sebelum penyampaian materi, saya sampaikan beberapa profil dari Pak David. Ini Pak David ini lahir tanggal 4 Agustus Pak ya, 1985, beralamatkan di Bekasi, di Harapan Jaya, Bekasi Utara. Kemudian background pendidikannya beliau di tahun 2003 sampai 2007 itu S1 Teknik Industri Pak ya di Universitas Persada Indonesia, UPI, YAI. Kemudian di tahun 2021 sampai 2023 mengambil S2 Pak ya Teknik Industri di Universitas Indonesia. Secara karir beliau di tahun 2008 hingga 2010 itu di PT Yamaha Motor Manufacturing Indonesia sebagai staf material kontrol PIC. Kemudian di tahun 2011 hingga 2024 beliau bekerja di PT Toyota Bosoko Indonesia (TBINA) menjabat sebagai Departemen Head Production Control. Secara pendidikan dan pelatihan, beliau mendapatkan pelatihan di PT Toyota Motor Manufacturing ya atau TOMIN di program pendidikan untuk purchasing dan engineering. Kemudian di tahun 2018 dan 2019
itu mendapatkan pelatihan di TBINA ERP SAP, kemudian di Development MMPP Modul. Baik, terima kasih Pak David untuk dan teman-teman semuanya. Untuk tema malam hari ini sangat menarik ya. Topiknya adalah Achievement Sustainability through Kaizen. Bagaimana sustainability ini bisa tercapai sebuah organisasi, trik-triknya seperti apa, nanti akan disampaikan secara langsung oleh narasumber David Danur. Kepada Bapak David Danur, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Prof. Retno Purwaningrum SEME selaku dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Yang saya hormati juga Ketua Panitia Pelaksana Bu Eva Sintia dan juga rekan-rekan dari Universitas Pelita Bangsa. Mohon izin dalam beberapa menit ke depan saya coba memaparkan beberapa materi terkait dengan sustainability, hubungannya juga dengan Kaizen atau improvement. Coba saya sambil share screen dulu ya, sebentar. Materinya sudah terlihat, sepertinya agak nge-freeze. Masih menunggu, Pak. Belum ada, Pak. Sebentar, sepertinya agak berat ya. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Mohon izin, hari ini, malam ini saya coba menyampaikan sedikit materi terkait dengan achieving sustainability melalui Kaizen atau improvement. Jadi ada 3 sub materi yang coba saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan sustainability itu sendiri, kedua terkait dengan Kaizen, dan perspektif yang ketiga terkait dengan bagaimana sebenarnya Kaizen itu bisa menghilangkan yang namanya pemborosan. Seperti yang kita ketahui bersama, sustainability atau berkelanjutan itu ini salah satu bisa kita bilang suatu cara supaya suatu perusahaan itu bisa lebih kompetitif di dalam pengembangan bisnis saat ini. Setiap perusahaan harus melihat bagaimana caranya meningkatkan efisiensi, productivity, dan juga quality. Salah satu cara yang bisa dibilang sangat menarik itu melalui Kaizen atau continuous improvement. Kaizen itu sendiri merupakan suatu filosofi kalau dalam bahasa Jepang itu kayak
bisa juga dengan setiap karyawan di setiap proses dan juga bisa menciptakan kultur kerja yang positif dari setiap perusahaan itu sendiri. Terkait dengan perspektifnya melalui hasil yang bagus, ini bisa membuat yang namanya penghilangan waste atau pemborosan. Dari sisi proses sendiri itu juga bisa mempercepat proses yang namanya cycle time, take time, dan lain-lain. Mungkin beberapa praktisi atau kalangan mendorong setiap organisasi di setiap lingkungannya itu untuk selalu berkaizen atau melakukan improvement. Sehingga secara langsung ataupun tidak langsung, nanti nilai inventory dari setiap area itu bisa berkurang secara drastis. Kemudian terkait dengan Kaizen itu sendiri, ini berfokus kepada perbaikan yang berkelanjutan. Dengan adanya join atau involving dari setiap dari setiap karyawan, ini bisa membuat perbaikan itu menjadi masif. Kemudian kulturnya ini harus dibangun menjadi kultur yang positif untuk ke arah perubahan yang lebih baik. Kemudian terkait dengan beberapa perspektif dari Kaizen itu sendiri, terkait dengan filosofi yang sudah disampaikan sebelumnya, kemudian ada beberapa banyak metode sehingga proses perencanaan dan pengendalian dari setiap kegiatan di setiap perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Mengurangi yang namanya pemborosan, biasanya kalau di manufacturing kita menggunakan yang namanya Kanban system. Kemudian delivery itu kita menggunakan delivery yang leveling. Sehingga teknik-teknik tersebut bisa mengurangi yang namanya pemborosan. Kemudian dari beberapa hal yang saya sampaikan tadi, sebenarnya apa itu pemborosan? Jadi kalau di manufacturing kita menyebut ada yang namanya 3 macam pemborosan. Yang pemborosan yang sifatnya wasteful, kemudian pemborosan yang sifatnya nggak balance, kemudian yang sifatnya berlebihan. Kalau yang sifatnya wasteful atau mudah, dalam kaidah Jepangnya itu, jadi kita punya kapasiti yang besar, tetapi kita baru menjalankan atau menggunakan kapasiti itu secara sedikit. Kemudian terkait dengan murah atau imbalance, kita sudah melakukan beberapa proses, tetapi prosesnya itu tidak balance. Ada suatu proses yang tinggi, suatu proses yang rendah, ada yang sedang-sedang saja. Kemudian ada suatu proses yang overload. Jadi suatu prosesnya itu dibeban beban kerja yang terlalu berat. Di dalam dunia industri saat ini di manufacturing, kita mengenal 7 macam waste. Walaupun di dalam perkembangannya ditambahkan lagi 1 macam waste yang lain. Tetapi di dalam praktisi di dunia manufacturing, kita saat ini mengidentifikasinya itu ke arah 7 macam dari pemborosan. Bagaimana pemborosan itu terjadi dan lain akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang dimaksud dengan pemborosan sendiri itu adalah suatu aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, added value. Kalau dalam bahasa manajemen, ini nggak cuan nih. Ini ibaratnya kita kerja tapi nggak menghasilkan gitu. Ibaratnya nggak bisa dijual, nggak prospek dan lain-lain. Sehingga itu menimbulkan yang namanya losses atau kerugian bagi perusahaan. Kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah atau pemborosan ini? Itu dengan cara kita melakukan gemba. Dalam bahasa Jepang itu gemba artinya kita melihat langsung ke tempat atau ke lokasi area kerja kita berada.
Kita harus selalu melakukan visit secara berkala, reguler ke factory kita, sehingga kita bisa melihat sebenarnya area-area mana saja sih yang menyumbang potensi yang namanya pemborosan. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita mengidentifikasi waste itu ada 7 macam. Yang pertama ini defect. Defect ini adalah cacat dalam artian barang ini tidak bisa diproses, tidak bisa dijual, dan tidak bisa memberikan nilai tambah. Karena barang ini tidak memenuhi ekspektasi dari customer kita. Customer kita bukan berarti customer yang akan membeli barang kita, tetapi customer kita bisa berarti adalah next proses kita. Contoh, dalam suatu proses ada yang namanya proses, contoh saya ambil kita dalam membuat menjahit gitu kan. Dalam menjahit, sebelum menjahit ada proses potong misalkan. Nah, proses potongnya ini ternyata banyak yang grepes-grepes gitu. Nah, proses yang grepes-grepes ini nggak akan bisa diteruskan ke next proses, sehingga ini yang disebut namanya defect dan tidak memberikan nilai tambah. Nah, waste yang kedua adalah overproduction, di mana kita membuat proses itu secara berlebihan, tidak sesuai dengan demand yang diminta oleh customer kita. Contoh, customer minta 100 tapi kita produksi 200, sehingga yang kejual hanya 100, sisanya yang 100 kita simpan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya waiting. Waiting itu artinya menunggu. Jadi ada yang namanya menunggu karena next proses berhenti. Kenapa next proses itu berhenti? Karena yang before prosesnya lebih lama ternyata dibandingkan dengan proses yang ada di depannya. Sehingga ini yang menyebabkan next proses kita menjadi menunggu. Istilah umumnya kita menyebutnya line stop ya. Line stop karena waiting. Bisa jadi waiting karena menunggu part, waiting karena menunggu dice, waiting karena menunggu tooling, dan lain-lain. Nah, kemudian jenis pemborosan yang keempat ini namanya transportation. Jadi transportasi ini juga bisa menyumbang yang namanya pemborosan, di mana waktu, sumber daya, dan juga cost yang dikeluarkan ini sangat besar karena kita melakukan proses perpindahan material yang tidak dibutuhkan. Bisa jadi 2 kali proses, 2 kali perpindahan barang, 2 kali, 3 kali perpindahan barang. Walaupun sebenarnya perpindahan material itu bisa dilakukan dalam hanya 1 kali cycle, tetapi kita melakukannya dalam 2 atau 3 kali cycle. Kemudian yang kelima, ini ada yang namanya waste terkait dengan inventory atau nilai aset kita. Terkait dengan ini biasanya hubungannya sama overproduction. Terkait dengan overproduction, sehingga material kita numpuk. Terkait dengan waiting, sehingga material kita numpuk, sehingga material ini tidak bisa diproses, sehingga nilai aset perusahaan kita akan menjadi besar. Yang kelima, yang keenam, kita menyebutnya motion atau langkah, modal langkah. Modal langkah di sini berarti terkait dengan kita melakukan proses pergerakan yang sebenarnya tidak diperlukan. Yang harusnya kita mengambil suatu material membutuhkan waktu 5 detik, ternyata kita mengambil dengan proses 10 detik. Kita melakukan proses misalkan assembling yang harusnya 1 menit, kita melakukannya 1,2 menit karena kita melakukan proses pergerakan yang tidak diperlukan. Kemudian yang terakhir ini yang namanya extra processing atau proses yang berlebihan. Bisa jadi karena barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi, hingga kita harus repair. Nah, repair ini sebenarnya hal yang tidak diinginkan di suatu proses atau manufacturing. Dan customer kita pun nggak mau hanya proses repair, sehingga biasanya proses repair ini dibebankan ke si manufacturing. Dan juga kadang ada yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran karena beranggapan produk yang kita hasilkan ini
kayaknya kurang bagus nih, sepertinya kurang bagus. Jadi kita melakukan yang namanya beberapa tambahan, kayak misalkan kita melakukan polishing, kita melakukan painting ulang, kita melakukan touch up dan lain ini yang menimbulkan extra processing sehingga cost-nya menjadi meningkat. Kemudian bagaimana sih sebenarnya cara kerja dari Kaizen itu sendiri dalam menghilangkan pemborosan? Saya coba merangkum dari sekian banyak, ini ada empat kaidahnya. Yang pertama ini melalui streamline flow. Jadi kita coba mendesain supaya proses kita ini menjadi lebih smooth, dalam artian mulai dari aliran material, aliran informasi, aliran orang, Ada ininya loh, ini sangat smooth. ya. Eh, Jadi kayak ada Kemudian kita harus mengconsider terkait dengan basic layout kita sendiri. Yang pertama yang kita bisa lakukan itu kita coba yang namanya mengidentifikasi proses sebagai proses yang ada di tempat kerja kita. Kita misalkan untuk membuat suatu barang kita melalui 5 kali tahapan proses. Nah, 5 kali tahapan proses ini kita mapping. Yang namanya value stream mapping ini bisa juga jadi bahan skripsi juga, di mana kita menggunakan metode ini untuk memapping proses kita, apakah dengan 5 proses kita, cycle time kita, ini sudah ideal atau belum. Mana yang perlu yang kita melakukan proses re-engineering kembali. Yang tadinya 5 proses menjadi 4 proses, atau yang tadinya hanya single line menjadi double line, dan lain-lain. Nah, kemudian poin berikutnya yang kita bisa lakukan, kita melakukan yang namanya visual management. Jadi setiap aktiviti kerja kita harus tercatat dengan baik. Yang ketiga, kita menggunakan yang namanya simple process teknologi. Yang tadinya prosesnya bertumpuk-tumpuk, berlayer-layer, kita bisa mengidentifikasi menjadi per sub area dengan menggunakan mesin-mesin yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, gimana pemborosan itu bisa kita kurangi. Nah, kita bisa mengurangi dengan cara kita mematchingkan antara permintaan dan supply material. Kita hanya melakukan pengiriman secara tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada jam atau pada waktu yang dibutuhkan. Istilah ini di manufacturing secara umum kita menyebutnya just in time. Kenapa just in time? Karena kita mengirimkan just sesuai dengan waktu dan quantity yang dibutuhkan. Ini itu artinya kenapa bukan just on time? Kalau just on time kan harus spesifik di jam, misalkan jam 7:30. Nah, itu namanya just on time. Tetapi kenapa kita menyebutnya just in time? Karena ini berarti within. Jadi dalam artian kita ada toleransi di situ. Kita harus delivery jam 7:10, tetapi kita masih punya yang namanya toleransi, misalkan 10 menit advance atau 10 menit delay. Sehingga konsep ini yang secara umum Toyota menamakannya just in time. Sehingga flow proses kita itu lebih smooth. Nah, konsep ini sangat berhubungan sekali dengan yang namanya Kanban proses, di mana sistem yang digunakan adalah sistem pull. Dalam arti sistem yang kita tarik. Triggernya apa? Triggernya ini adalah dari permintaan dari customer. Customer itu bisa berarti next proses kita. Next proses minta 10, maka kita akan produksi 10. Ketika Kanban sudah empty 10, maka kita akan berproduksi 10. Ketika kita berproduksi 10, raw material yang kita butuhkan, yang kita supply adalah 10. Jadi siklusnya itu akan terus berputar seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, biasanya ini berhubungan dengan area atau tempat kerja yang membutuhkan yang namanya dandori atau pergantian model. Biasanya untuk yang proses stamping, proses injection, itu biasanya mereka harus melakukan yang namanya ganti molding, ganti dies atau cetakan. Nah, ini biasanya
kita mengidentifikasi proses penggantian ini kalau ini juga bisa jadi bahan skripsi juga, namanya metode single minute change of dice. Jadi kita mengidentifikasi mana proses-proses yang bisa dilakukan di luar, mana proses yang bisa dilakukan di dalam. Kenapa ini harus diidentifikasi? Karena kita ingin memperkecil yang namanya lost time karena line stop. Dalam proses pergantian dice, itu mensyaratkan mesin harus berhenti. Sehingga ketika mesin berhenti, output kita nggak ada. Sehingga output nggak ada, kita nggak ada lagi barang yang produksi. Sehingga perusahaan ingin meminimalisir yang namanya proses penggantian dice. Kalau di manufacturing kita ada dua istilah, ada soto dan dori, ada uchi dan dori, di mana kalau soto dan dori kita melakukan proses penggantian dice itu tanpa melakukan proses penghentian proses produksi. Jadi produksi jalan terus, tapi kita bisa melakukan proses penggantian model. Sementara kalau yang uchi dan dori, kita harus melakukan proses penghentian line kita untuk mengganti model. Walaupun biasanya kita coba meminimalisir ya proses penggantian itu. Nah, yang keempat ini bisa melalui meminimalisir yang namanya variability. Yang kita lakukan biasanya dari sisi produksi kita biasanya melakukan yang namanya level scheduling atau Hejunka. Di mana kita berproduksi sesuai dengan lot-lot yang paling kecil. Ini dilakukan di area kerja kami, di mana kami memproduksi yang namanya seat assembling. Bisa dibayangkan seat assembling itu mulai dari front, rear 1, rear 2 itu kan secara spesifik dimensinya sangat besar. Jadi untuk memproduksi satu unit barang itu kalau kita simpan di store itu membutuhkan luasan yang sangat besar. Sehingga kita melakukan proses yang namanya leveling. Proses leveling ini kita lakukan dengan cara bekerja sama dengan customer kami, tentunya dengan Toyota. Begitu dia mengeluarkan instruksi saat itu, dalam waktu 4 jam kemudian barang kami itu harus sudah diinstal di bodinya mereka. Kemudian yang kedua terkait dengan yang namanya level delivery, di mana kita biasanya melakukan delivery by lot. Ini kita melakukan pengiriman sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan Kanban. Biasanya kita mengidentifikasi dalam sekali pengiriman kita biasanya tidak hanya mengirim satu macam part saja, tetapi kita mix dengan beberapa part yang lain. Kemudian yang terakhir terkait dengan hal ini, pemborosan itu bisa dihilangkan dengan meminimalisir yang namanya keberagaman. Kita bisa mengadopsi yang namanya mix model, di mana kita berproduksi sesuai dengan lotnya. Jadi A, B, C, kita yang tadinya sekali produksi harus by lot, nah ini kita bisa kurangi dengan menggunakan sistem mix model. Nah yang terakhir itu terkait dengan 5R. Nah ini saya pikir sudah common di beberapa manufacturing, di mana yang pertama ini kita harus sortir. Jadi kita membuang yang namanya barang-barang yang kita tidak butuhkan gitu. Kemudian kita hanya menyimpan apa yang kita butuhkan. Kemudian kita yang namanya melakukan relay out. Kita harus memastikan posisi barang yang kita butuhkan itu ada di area kerja kita berada dan gampang untuk mengambilnya pada saat kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, sign atau kita harus selalu membuat area kerja kita itu selalu bersih. Tidak kotor, tidak berkarat, sehingga proses manufacturing kita berjalan dengan baik. Yang keempat ini namanya standarisasi. Kita melakukan maintain terkait dengan kebersihan. Pokoknya 3R yang pertama kita standarisasi. Nah, S yang kelima ini hubungannya sama dengan judul kita. Yang terakhir adalah sustain, artinya sustainability.
di mana kita mendevelop, kita melakukan kita berkomitmen dan mempunyai kebanggaan kalau activity ini kita bisa jalankan sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan standarnya. Oke, mungkin saya pikir cukup sedikit materi dari saya. Kebetulan juga sedang adzan, saya coba mute dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak David atas pemaparannya. Bagaimana pembentukan sebuah organisasi itu terkait dengan tantangan ke depan yang tetap selalu sustain, dan beberapa kaizen yang telah disampaikan oleh Pak David tadi sudah cukup lengkap ya. Untuk sesi berikutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Dipersilakan kepada para mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan, saran atau pendapat, dan nanti akan diambil 2 penanya terbaik ya. Nanti kepada Pak David, mohon maaf bisa ditentukan siapa pemenangnya, 2 orang untuk mendapatkan voucher ya dari panitia. Dipersilakan kepada mahasiswa untuk memberikan tanggapannya atau pertanyaannya. Ayo mahasiswa pada tanya nih, karena ini materi cukup bagus banget ya. Hal yang ini tentang sesuatu yang baru juga. Jadi untuk membuat lebih kaizen ya, menemukan sesuatu yang baru yang mana hal ini bisa meringankan perusahaan, sehingga kalian pasti dengan menemukan sesuatu yang baru itu akan dinilai ya, penilaian kalian akan meningkat. Nah, coba bagaimana dengan pengalaman kerja dari Bapak Ibu mengenai apa yang disampaikan oleh Mas David dan Nur. Terima kasih ya Mas David dan Nur atas waktunya, Sama-sama ilmu Prof. yang menarik ini Iya, untuk ini. sama-sama Prof. Terima kasih atas Ya, kesempatannya nanti juga diundang. bisa daftar saya jadi dosen, udah lulus S2, pada bisa daftar Siap. sambil ngajar. Boleh Prof. Terima kasih. Ya, oke, silakan. Silakan teman-teman bertanya. Boleh Sayang loh, ini bertanya. ada hadiahnya loh, ada 2 pemenang nih. 2 penanya terbaik nanti akan mendapatkan voucher. Boleh bertanya, Pak? Boleh, ya. silakan. Silakan Mas. Oke, saya PPN Komarudin. Mau tanya, tadi kan contohnya mengenai seat yang diproduksi dan melayani unit ya. Sedangkan saya dengar tadi ada menggunakan sistem just in time. Nah, itu kan dari seat itu harus mengerjakan minimal kalau misalkan yang 4-seater itu harus 4 piece ya. Sedangkan unitnya, kalau unit itu 1. Kalau unit itu menggunakan JPH, kalau yang seat itu menggunakan SPH. Nah, untuk melakukan kaizen-nya dalam salah satu yang berbeda cycle time-nya, itu harus melakukan apa ya, supaya nanti kaizen-nya itu dalam saat melakukan satu kaizen itu bisa Yoko Tengkai ke tempat yang lain. Mohon informasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pepen. Bagaimana untuk Pak David, mau langsung dijawab atau mau kita kumpulkan dulu menunggu pertanyaan berikutnya? Boleh sambil langsung dijawab biar nggak lupa-lupa. Iya. Silakan untuk teman-teman, silakan ditahan dulu pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Pak David. Silakan Pak David. Ya, terima kasih Mas Pepen. Sepertinya praktisi juga nih Mas Pepen, karena istilah-istilahnya udah istilah manufacturing nih.
Baik, di tempat kami, di area kami, betul kami menerapkan yang namanya just in time. Yang perlu kami informasikan adalah benar yang tadi dibilang kita harus membuat kalau yang contoh yang Innova ya, kami mensuplai seat Innova dan Fortuner itu kan 7-seater ya. Itu ada front, ada rear 1, ada rear 2. Nah, itu di tempat kami membuatnya menjadi 3 conveyor, di mana conveyor yang pertama itu isinya front seat, conveyor kedua isinya rear 1, conveyor ketiga rear 2. Memang secara cycle memang berbeda, tetapi kita atur yang namanya speed conveyor kita, di mana karena kita mengadopsi sistem just in time, sehingga cycle time kita sama dengan take time. Dalam artian, cycle proses kita harus sama dengan take time-nya customer. Begitu. Jadi, contoh kalau misalkan customer kami, contoh yang Innova Fortuner itu kalau nggak salah, dalam waktu 2 menit menghasilkan 1 mobil. Jadi, dalam waktu 2 menit, kami pun harus membuat yang namanya front seat selama 2 menit. Jadi front, rear 1, rear 2 itu masing-masing kita harus buat dalam waktu 2 menit. Sehingga yang kami lakukan adalah kita mencoba membalancing masing-masing pos di area kerja kami, sehingga cycle time kami menjadi sama dengan cycle time customer 2 menit. Sehingga take time kami juga sama menjadi 2 menit. Dan biasanya ini yang hanya ada di tempat kami dan tidak ada di tempat yang lain adalah kami berproduksi sesuai dengan urutan mobil yang akan diinstal, mobil yang akan keluar dari yard-nya si Toyota itu. Jadi pada saat si Toyota melakukan proses scan output dari painting, maka informasi itu akan dilempar ke tempat kami. Contoh misalkan urutan pertama adalah Fortuner leader, maka informasi itu akan ke trigger ke tempat kami, sehingga pada saat itu kami harus membuat yang namanya CTC Fortuner leader. Dalam waktu 4 jam ke depan, Fortuner leader itu harus sudah diinstal di vehicle-nya customer, sehingga kami punya lead time proses sekitar 1 jam, terus transportation 1 jam, kemudian kita ada yang namanya buffering sekitar 1-2 jam. Sehingga kalau misalkan terjadi abnormality, contoh misalkan perjalanan dari Cibitung sampai Karawang itu kan agak lumayan tricky ya, jadi kadang suka macet, ada accident dan lain-lain, kita masih punya sedikit waktu di situ, sehingga kami masih bisa mengamankan proses delivery kami ke customer. Mungkin itu sedikit gambaran dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi sangat luar biasa ya, walaupun jaraknya jauh, tetapi bisa menggunakan sekuensial dan just in time. Terima kasih ilmunya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya silakan dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Selamat malam. Saya Ya, masih pakai Pak Agus. Saya dari halo. kelas lain ya, ikut Ya, join. Bu Nora. Ya, Bu. Baik Pak, selamat. Terima kasih. Saya mau bertanya begini untuk pemateri. Kaizen ini kan satu kegiatan yang memang kebetulan saya juga kerja di perusahaan Jepang juga, PEMA Jepang, dan beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah ya, otomotif itu dari Toyota ataupun yang lainnya itu menerapkan ini gitu, Kaizen ini. Yang mau jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa budaya Kaizen ini di organisasi atau tempat kita bekerja, karena banyak memulainya mungkin mudah, tetapi untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan lagi itu yang sangat sulit, sepertinya saya rasakan ya di perusahaan saya. Dan untuk bisa memulai Kaizen ini
mengangkat sesuatu itu harus banyak effort gitu. Karena pastinya pengurangan manpower ada di sana, itu kita akan bergejolak juga dengan pekerja gitu ya. Ketika overtime otomatis akan reduce gitu ya. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya bagaimana kita bisa mempertahankan semangat Kaizen ini dan karena itu balik-balik lagi budaya Indonesia itu selalu begini. Kalau saya melakukan Kaizen, saya dapat apa sih? Kebanyakan kayak gitu dari budaya kita orang Indonesia. Jadi minimal ujung-ujungnya kalau saya udah melakukan Kaizen, saya dapat apa? Yang ada manpower makin dikurangi, overtime juga akan turun gitu. Seperti itu. Pertanyaan saya bagaimana membangun budaya yang menjadi budaya Kaizen ini menjadi sesuatu yang sangat positif dan itu bisa dilakukan dengan kesadaran bukan dengan satu keterpaksaan. Seperti itu pertanyaan saya. Luar biasa pertanyaannya. Langsung dijawab Pak David. Boleh. Baik. Terima kasih Bu Flora atas pertanyaannya. Mungkin ini sekalian curhat juga kayaknya nih kondisi yang ada di tempat kerjanya. Mungkin hampir sama ya di beberapa proses bisnis manufacturing juga pasti akan menghadapi yang namanya siklus yang sama. Jadi bagaimana kita memulai dan bagaimana kita mempertahankan dan juga mungkin bagaimana caranya jadi lebih baik lagi gitu ya. Jadi memang berangkat lagi ke dari budaya, memang bisa dibilang kita bangsa kita memang belum terbiasa yang namanya keteraturan dalam jangka panjang ya. Biasanya kadang hanya dalam waktu yang sangat pendek biasanya. Euforianya itu hanya begitu kita kick off melakukan Kaizen, hanya dalam waktu 1-2 bulan, satu tema selesai, habis itu mungkin semangatnya kendor lagi. Mungkin salah satu yang bisa saya share di sini adalah di tempat kami salah satunya. Jadi ini memang harus kuat dari sisi yang namanya top management ya atau manajemen, di mana bagaimana mereka bisa menyalurkan semangat itu sampai ke level yang paling bawah ya. Low level dalam artian ya kerja biasanya level operator, bagaimana caranya semangat itu bisa sampai ke mereka, karena biasanya kalau di level operator kan ya mereka bagaimana caranya berpikir ya kita bekerja contoh masuk dari jam 7 jam 4 selesai, gimana caranya kalau masih ada order ya kita akan overtime, tetapi mereka kadang dengan rutinitas yang sehari-hari kadang tidak punya kesempatan untuk memikirkan kira-kira apa yang lebih baik gitu. Jadi di tempat kami biasanya kami dimulai dari top level menggaungkan activity itu sampai ke middle management pun harus juga strong. Jadi biasanya kami setiap Rabu itu ada yang namanya hari ber-QCC ya, Quality Control Cycle, di mana setiap grup dari masing-masing area itu kita kasih waktu untuk tidak berproduksi. Contoh, kita produksi sampai jam 4, kemudian setelah lepas jam 4, kita melakukan yang namanya QCC. Dalam waktu sejam, 2 jam, mereka mengeluarkan yang namanya ide-ide untuk melakukan perbaikan di area kerjanya mereka. Jadi, kita mulai dari yang namanya voice member. Jadi, contoh di dalam bekerja, si operator ini apa sih kesulitannya, sehingga mereka, jadi idenya itu munculnya, jadi instruksinya muncul dari atas, tetapi idenya muncul dari bawah. Jadi si operator itu akan tertrigger, kalau ini nggak saya perbaiki, maka saya kerja akan lelah, akan capek. Gimana caranya saya kerja supaya bagus gitu. Dan nanti dia akan mengeluarkan idenya, kemudian si leadernya akan nangkap. Kemudian akan menangkap kira-kira kita harus mengeluarkan improvement ini.
ketika dia hubungannya sama cost, nanti dia akan bilang ke leadernya, oh kita butuh budget sekian. Begitu butuh budget sekian, nanti akan dihitung lagi BEP-nya. Oh, kita dengan mengeluarkan contoh budget sekian, ini akan BEP dalam waktu 5 bulan, 6 bulan. Nah, sehingga nanti siklus itu akan berjalan terus. Dan biasanya selain activity QCC yang hubungannya dengan grup, kita juga ada yang namanya suggestion system atau SS. Nah, itu kita setiap tahun itu kita mempertandingkan. Jadi ide-idenya itu nanti dinilai, docking di juri, kemudian biasanya dapat hadiah lumayan sih. Karena kita juga ada affiliate juga, itu biasanya salah satu pemacu juga buat mereka. Biasanya kalau yang menang-menang itu nanti kita akan kirim ke affiliate kita yang di Thailand untuk berlomba dengan negara lain. Kemudian kalau menang lagi nanti akan dikirim lagi, contoh ke mother company kami di Jepang, sehingga nanti jangkauannya luas, sehingga nanti mereka juga akan mendapat tantangan yang baru, bagaimana mereka melihat kondisi tidak hanya di area kerjanya mereka, tetapi juga dia akan mendapat insight atau ilmu juga dari negara-negara lain. Mungkin seperti itu sih dari saya. Baik, terima kasih narasumber atas sharing-sharingnya. Baik, terima kasih Bu Flora dan Pak David atas penjelasannya. Untuk panitia, kira-kira berapa pertanyaannya ini? Ada 2 ya. Masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilakan, karena masih ada waktu ya. Mungkin ada yang resem, Pak Yuki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya kepada pemateri ini. Ini sangat menarik sekali ya Pak. Terkait dengan tadi disebutkan antara Kaizen dengan continuous improvement gitu Pak. Kira-kira korelasinya bagaimana ini? Terus Kaizen ini biasanya kan ada Gemba Kaizen juga ya. Kemudian ada namanya sasaran Kaizen ini akan meminimalisir pemborosan gitu loh. Intinya karena biaya pemborosan itu biasanya kalau di perusahaan Jepang dibagi atas 3 itu. Ada muda, muri, ya satu lagi saya lupa itu ya Pak. Nah, menurut saya kan minta sharing pengalaman dari Pak J. Bagaimana merencanakan Kaizen yang sesuai dengan visi misi perusahaan gitu loh. Apakah Kaizen ini permanen atau bisa dirubah-rubah gitu loh, karena kita tahu bahwa lingkungan bisnis itu kan tiap berubah ya, karena yang namanya masa depan itu uncertainty, nggak pasti bisnis juga akan beradaptasi dengan permintaan masa yang akan datang, terutama selera konsumen gitu loh Pak. Nah, memang konsumen permintaannya pasti akan berusaha untuk ekspektasinya semakin tinggi ya. Dan kalau seandainya sumber daya perusahaan itu tidak mampu mengantisipasinya, pasti dia tidak akan mengalami yang namanya gagal saing gitu loh. Nah, hubungannya dengan sustainability Kaizen ini, bagaimana kira-kira perusahaan merencanakan Kaizen yang tepat sasaran sehingga sesuai dengan keinginan stakeholder eksternal, yaitu pelanggan sasaran kita gitu loh. Kan kadang-kadang Kaizen juga diterapkan Kaizen ternyata tidak cocok dengan arahan organisasi. Mungkin itu yang bisa saya tanya dulu Pak. Kemudian mungkin apakah ada di perusahaan menggunakan berbagai perangkat-perangkat untuk menentukan Kaizen yang lebih optimal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuki ya. Semakin menarik ya diskusi kita malam hari ini. Langsung saja Pak David, dipersilakan. Baik, terima kasih Yuki atas pertanyaannya. Ini agak dalam ya. Ini kalau bisa dibilang ini kayaknya pertanyaan udah high level management nih, karena kalau tadi beberapa yang sudah saya sampaikan itu biasanya Kaizen yang levelnya di area Gemba ya, Gemba area bagaimana kita melakukan improvement terkait dengan area kerja kita. Kalau ini lebih advance lagi terkait dengan
pertanyaannya mungkin saya coba elaborasi dengan Kaizen itu sendiri. Jadi Kaizen ada yang bersifatnya ke dalam ya, ke internal, ada Kaizen sifatnya eksternal. Di mana Kaizen ini nanti bisa menentukan arah bisnis dari suatu perusahaan. Ya, hubungannya sih sustainability ya, bagaimana di beberapa perusahaan juga yang hubungannya tidak hanya B2B atau bisnis to bisnis, tetapi ada juga yang B2C, business to customer, di mana mereka lebih mengedepankan uh, kalau di area kami levelnya mungkin masih B2B ya, business to business, dalam artian produk kami akan kirimkan ke next process kami, ke Toyota, ke Daihatsu, untuk nanti oleh mereka dibuatkan vehicle ya, menjadi mobil gitu. Tapi untuk yang levelnya Toyota, itu mereka bisnisnya udah B2C, business to customer, di mana mereka lebih advance lagi. Dan mereka setiap tahun mereka mengeluarkan yang namanya sustainability report, di mana saya beberapa kali sempat baca atau download materi mereka terkait dengan sustainability report itu sendiri, bagaimana mereka sudah mencanangkan bagaimana tahun 2030 terhadap elektrifikasi, bagaimana tahun setelah 2030, bagaimana Indonesia itu sendiri membangun bisnis otomotif terkait dengan elektrifikasi, dan juga mungkin medium term sampai dengan preferensi bagaimana di Jepang itu sendiri mereka akan membangun yang namanya autonomous vehicle. Ya, kalau yang sekarang ini mungkin beberapa pabrikan juga udah mulai bikin ya, terkait dengan Tesla dan lain-lain, mungkin sudah mulai bisnis autonomous, tetapi mereka coba mereview terkait dengan di Indonesia sendiri bagaimana elektrifikasi itu nanti akan berkembang. Saat ini mereka memang arahnya sudah mulai ke elektrifikasi, tetapi belum semasif yang namanya Hyundai dan pabrikan China yang lain ya. Saat ini mereka masih setengah tahap menuju elektrifikasi, di mana mereka saat ini baru mengeluarkan line up mobil yang versi hybrid, di mana nggak perlu dicas, ada baterainya gitu. Jadi setengah-setengah lah. Jadi masih menggunakan bahan bakar minyak, tetapi ada tambahan baterai untuk membuat irit. Itu salah satu bentuk Kaizen-nya mereka secara eksternal, dalam artian mereka coba menangkap mungkin di luar Indonesia pasarnya adalah harus elektrifikasi, tetapi di Indonesia sendiri mungkin mereka menangkap pasarnya ini masih semi hybrid nih, dalam artian belum full elektrifikasi. Karena bisa dibayangkan kalau misalkan kita coba pulang kampung, kita mau pulang nih ke Jogja misalkan, baru sampai Semarang kita harus ngecas dulu 8 jam. Artinya kita harus bermalam dulu, nanti baru lanjut lagi sampai ke Jogja gitu kan. Nah, makanya saat ini mereka coba sambil melihat kebijakan government, karena kemarin terakhir riset saya juga terkait dengan elektrifikasi, bagaimana perkembangan elektrifikasi di Indonesia sampai tahun 2030 dan mungkin baru bisa mature tahun 2050. Nah, itu PR-nya masih sangat besar dari sisi government, di mana mereka harus menyiapkan yang namanya infrastruktur ya, terkait dengan elektrifikasi. Dan juga mungkin kita nggak tahu apakah elektrifikasi ini akan lanjut, apakah mungkin malah nanti akan ada teknologi yang baru. Karena kan sebenarnya intinya customer itu ingin melihat teknologi yang go, tapi tidak hanya melihat dari terserah mau elektrifikasi atau dia hidrogen atau mungkin solar teknologi. Intinya nanti target NZO-nya tercapai gitu dalam tahun 2045 kan. Target pemerintah kan 2045 net zero emission-nya kan zero kan. Nah, mungkin ke arah situ. Mungkin itu sedikit gambaran terkait bagaimana suatu perusahaan menangkap ekspektasi dari customer, sehingga mereka udah mulai membangun medium strategi sampai dengan long term strategi itu sendiri. Mungkin itu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pemateri. Baik, terima kasih Pak Yuki. Terima kasih Pak Agus. Ya Pak Yuki, terima kasih juga Pak Yuki dan Pak Fit.
Bagaimana, masih ada nggak untuk pertanyaannya dari teman-teman mahasiswa? Sudah ada 3 pertanyaan ya. Kalau Dapat ada, hadiah nggak Pak? mungkin satu terakhir ya. Tapi kalau sudah ada, ya nanti sudah kita akhiri saja untuk webinar malam hari ini. Masih ada nggak ya? Izin bertanya Pak Agus. Oh ya, dari Pak D. Ini mungkin terakhir ya Pak, teman-teman mahasiswa, terkait dengan Pak, waktu juga. Maaf Pak David, masih satu lagi ya, enggak apa-apa ya Pak ya. Oke Pak, silakan Pak Dede, karena topiknya sangat terakhir menarik malam hari ini. ya, terakhir ya Pak David. Boleh, Saya memposisikan diri sebagai operator. Jadi ketika ada kaizen atau improvement yang akan diterapkan ke Genba atau ke produksi, kadang operator itu merasa khawatir tentang keberadaan dirinya di ruang lingkup produksi itu. Entah itu dia khawatir karena pekerjaannya akan bertambah karena pengurangan manpower, ataupun kerjaan dia akan bertambah. Nah, target yang ditetapkan oleh perusahaan itu akan bertambah karena ada kaizen atau improvement yang telah dilakukan oleh manajemen. Terkait dengan itu, eh, bagaimana Bapak memposisikan diri sebagai manajemen untuk memberikan informasi ataupun apa terhadap operator yang merasa dirinya itu tidak bisa menerapkan kaizen tersebut, atau anti terhadap perusahaan, anti terhadap kaizen yang sedang diterapkan oleh manajemen. Terima kasih. Apa ya, terserah gua gitu. Let's go. Boleh saya tambah satu nih Pak Danifit. boleh, Kan boleh. dengan di Prof. sana ini di kantor Bapak kan untuk Kaizen itu kan bisa ditawarkan apa setiap tahun itu kan ada nggak penghargaan untuk para penemu Kaizen untuk para karyawannya. Itu kan merupakan baik melalui uang mungkin atau dari penilaian dari kenaikan kinerjanya. Prof. Oke, baik Prof. Terima kasih atas tambahannya. Mungkin sekalian nanti akan Dede ya. Baik, terkait dengan pertanyaan dari Mas Dede tadi terkait dengan kekhawatiran dari teman-teman di area Gemba atau di operator itu sendiri terkait dengan nanti kalau misalkan di Kaizen pekerjaannya akan bertambah gitu kan. Kalau di Kaizen nanti orangnya dikurangin, kalau di Kaizen nanti overtime-nya turun gitu kan. Nah, biasanya Kaizen itu sendiri kami memposisikannya itu adalah ada sesuatu yang berangkat dari teman-teman dari bawah ya, dari teman-teman Gemba, Kaizen, ada tim QCC-nya, Quality Control Cycle-nya, di mana sebenarnya poinnya adalah yang kita tangkap adalah bagaimana Kaizen itu bisa membuat proses kerja mereka menjadi lebih baik. Dalam artian proses kerjanya mereka menjadi nyaman. Jadi kami akan selalu menyampaikan beban pekerjaan tidak akan serta-merta bertambah karena di kami pun kami pasti akan menganalisis terkait dengan beban atau workload dari masing-masing operator, di mana kita hejungka biasanya di dalam satu pos itu maksimal dia harus bekerja berapa gerakan misalkan, berapa proses yang dia harus kerjakan, karena kalau misalkan kita tambah pasti akan memperlambat proses di posnya dia, sehingga kita harus memastikan supaya tidak overlap sehingga yang namanya waste karena menunggu itu tidak kejadian. Kemudian yang kita sampaikan adalah ketika ada proses biasanya simplifikasi yang kita gunakan itu biasanya yang tadinya kita menggunakan beberapa mesin terkait dengan kita sudah hitung dari sisi capacity dan lain-lain, kita biasanya kita switching atau kita mix suatu proses sehingga prosesnya bisa lebih cepat, bisa lebih dekat. Dalam hal itu dari sisi operator pun dia tidak akan
terbebani terkait dengan pekerjaan itu sendiri karena motionnya udah kita analisis. Jadi ada namanya, kita ada tim TPS atau tim Kaizen ya, itu pasti mereka kan menganalisis gerakannya mereka, sehingga jangan sampai nanti si operator ini akan jadi fatigue atau kelelahan karena ketambahan proses. Dan di kami biasanya juga kita akan selalu menganalisis terkait dengan di setiap jam-jam itu kan, setiap jam itu bisa kita akan menganalisis dari outputnya. Mungkin sedikit membahas terkait dengan efisiensi, kita akan selalu mengukur namanya tingkat efisiensi dari masing-masing jam. Di jam pertama, jam kedua, jam ketiga itu level efisiensinya akan kita coba checking, sehingga dengan Kaizen itu nanti tidak akan berimpact terhadap sisi pekerjaan atau beban pekerjaan mereka. Malah beban pekerjaan mereka akan menjadi lebih ringan gitu kan, terbantu. Jadi misalkan alat bantu apa yang bisa kita pakai supaya prosesnya lebih cepat gitu. Kemudian tadi tambahan terkait dengan dari Prof. Retno terkait dengan rewarding, yang benar kita biasanya ada activity tahunan di mana itu ada rewarding dari perusahaan, di mana biasanya ada juara-juaranya nanti kasih reward gitu. Jadi juara 1 dia akan dapat berapa, misalnya contoh yang kalau nggak salah itu yang apa tuh namanya, yang Kaizen perorangan itu bisa sampai 5 juta juara satunya. Contoh ya. Jadi karena kan dilihat dari apa hasilnya. Contoh dia melakukan penghematan dalam sebulan 1 juta. Ketika dikalikan 12 bulan, maka dia akan melakukan penghematan 12 juta. Sehingga dengan reward yang dikasih hanya sekian dari benefit yang dihasilkan buat perusahaan, itu nanti akan memacu si karyawan itu sendiri untuk melakukan improvement atau Kaizen yang lain gitu di tempatnya. Jadi rewardingnya ada, kemudian terkait dengan penilaian pasti itu menjadi tambahan nilai poin buat mereka, karena kita juga menghitung berapa banyak mereka melakukan Kaizen, apa ide berkonsepnya, kemudian QIT dan lain-lain itu kita kalkulasi sehingga dalam waktu setahun dia menghasilkan berapa Kaizen dan terakumulasi berapa banyak dalam 1 tahun, sehingga nanti di PE-nya mereka, performance evaluation dari masing-masing karyawan itu nanti akan ada tambahan poin, sehingga nanti gradingnya dia akan berbeda dari yang lain gitu. Mungkin itu tambahan dari saya terkait dengan rewarding. Prof. Retno, terima kasih. Saya juga memberi tambahan nih, Mas Danur, karena kebetulan saya S2-nya juga tentang tesis saya Kaizen. Boleh, Prof. Tesis saya. Tesisnya tentang Kaizen dalam hubungannya dengan manajemen, time management. Jadi nanti kalau mahasiswa ini di sini mau bikin skripsi mengenai Kaizen, nanti boleh mengajukan untuk bimbingan sama Ibu. Nggak apa-apa, nanti bilang aja ke Bu Yunita. Nah, kebetulan saya S2-nya itu bikin tesisnya. Jadi karena dengan adanya Kaizen ini akan melipat gandakan baik kompetitif advantage, mungkin tadi belum sempat karena waktunya terbatas ya. Dengan adanya kompetitif advantage-nya bagus, itu akan sustainability juga. Jadi itu dikaitkan ke sana. Nah, nanti boleh kalian kan ada di ujian UAS nanti, ini kan kalian membuat ringkasan dari seminar hari ini. Nah, nanti kalian juga menambahkan, karena waktunya sangat terbatas, sehingga kalian bisa menambahkan seperti tadi, dikaitkan dengan apa, time management, kalau Ibu kan lebih ke sana, dengan productivity, nanti dengan sustainability atau kompetisi, terserah dari kalian. Ini kan sambil belajar untuk kalian nanti bikin skripsi. Demikian, terima kasih sekali atas waktunya
Pak David Danur, Sama-sama, Prof. teman-teman semua di sini, panitia, terima kasih. Baik ketua, koordinator, MC, dan sebagainya, terima kasih. Terima kasih juga dengan mahasiswa-mahasiswa B1 Teori Organisasi. Tepuk tangan, ini luar biasa, seru ya. Sekali-kali besok mungkin ada presentasi bisa lebih seru lagi ya. Ya, Boleh, Prof. semoga kita masih ketemu lagi di semester depan sehingga kita lebih bersemangat lagi. Terima kasih Mbak Evi ya MC-nya. Terima Bagus. kasih Pak Yuki ya Ya, telah Prof. mendukung saya Ibu Prof. nih. Boleh bertanya Ya, sedikit ini aja Ibu Prof? ya. Sedikit aja boleh bertanya nggak Bu Prof ke Iya, pemateri ini? iya. Coba singkat, padat, tepat Bu Prof. Mohon izin Bu Prof. Iya, cuma ini apakah Kaizen ini relevan sampai misalnya di saat teknologi sudah sangat canggih sekali di mana proses produksi dikerjakan seluruhnya oleh robotik atau full automatization gitu loh. Full otomatisasi. Jadi proses produksi dari hulu ke hilir dikerjakan oleh robot tanpa adanya manusia. Karena itu pasti akan terjadi 20 tahun yang akan datang. Nah, apakah Kaizen masih relevan digunakan di produksi itu aja? Apa perbedaan? Karena saya lihat kan Kaizen ini lebih ke manusia kan, menertibkan manusia karena manusia sumber pemborosan di sana. Nah, kalau seandainya perusahaan pemilik modal menginvestasikan dalam bentuk investasi padat modal, teknologi-teknologi produksi yang sangat canggih, robotik gitu loh. Apakah Kaizen masih layak digunakan? Terima kasih. Oke, Pak David mungkin sampaikan dulu karena yang langsung praktikal nanti saya bisa menambahkan. Boleh, Prof. Izin menambahkan. Mungkin ini salah satu hal yang coba mulai kami pelajari ya dari sisi otomatisasi, kemudian link informasi, ERP, karena kan pemerintah juga sudah menggaungkan, sudah kick off juga industri 4.0, di mana semua arahnya menjadi otonomus atau otomatisasi ya, bisa dibilang seperti itu. Ya misalnya kayak gini, apalagi ada kebatan artificial intelligence kan. Nah, jadi peran manusia udah mulai dikurangkan gitu, bahkan dihilangkan. Ya, betul. Jadi di kita 4.0 mungkin di negara lain mereka sudah mulai masuk hampir 5.0, di mana kalau 4.0 itu masih ke level otonomus, sementara 5.0 di mana mereka sudah menerapkan teknologi AI ya, artificial intelligence ya, di mana tidak hanya pekerjaannya itu secara otomatis, tetapi sistem informasinya itu tersampaikan secara real time. Nah, itu sudah mulai dijalankan di beberapa negara, di Jerman, di Jepang juga sudah mulai, dan kemarin beberapa kali mereka juga sudah mulai presentasi ke kami juga terkait dengan teknologi yang sudah mereka terapkan. Kenapa mereka coba sampaikan ke kami adalah mereka melihat kenapa mereka menerapkan itu karena nilai dari manpower orang itu lebih tinggi dibandingkan dengan manpower teknologi itu sendiri, di mana teknologi udah menjadi hal yang common di sana. Nah, berkaca dari situ mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita akan mulai beralih ke teknologi seperti itu, dan di beberapa supplier kami pun juga sudah mulai menerapkan seperti itu. Di kami juga sudah mulai ERP sudah mulai menerapkan, dan bisa dibilang nanti ke depannya apakah dengan kita sudah menerapkan teknologi informasi, AI dan segala macam, Kaizen tidak diperlukan. Saya pikir Kaizen itu tidak hanya melibatkan dari sisi orang, tetapi kita juga bisa melihat itu sebagai ide perbaikan dari suatu sistem itu sendiri. Jadi yang kita perbaiki tidak hanya dari sisi orangnya, tetapi dari sisi sistemnya. Jadi sistem yang lebih simple, tidak kompleks, yang baik,
di mana sumber datanya menjadi real time dan lain-lain, itu menjadi salah satu bentuk Kaizen ya di masa depan nantinya. Dan mungkin beberapa praktisi juga sudah mulai memperkenalkan di mana mereka menggunakan AI dalam proses inspection-nya mereka, di mana mereka sudah menggunakan kamera, tidak menggunakan orang lagi, di mana hasilnya menjadi lebih positif di tempat mereka. Mungkin seperti itu tambahannya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Prof. Retno. Terima Terima kasih. kasih Pak Menteri. Terima kasih Ibu Prof. Ya, iya benar apa yang disampaikan. Nah, sekarang saja semuanya sudah pakai AI. Semua tapi tidak seluruh perusahaan ya. Maksudnya beberapa sudah menggunakan itu. Nah, nanti bisa saja temukan lagi pasti karena ilmu kan terus berkembang. Jadi sekarang ada AI. Nah, sekarang aja kalian kalau membuat tesis, disertasi dan sebagainya untuk proofreading itu bisa free sekarang. Bisa dengan AI. Jadi klik ini terus ke sistem udah. Semua termasuk di dalam kalau kebetulan saya ngajar S2 di IBN juga itu mahasiswa-mahasiswanya itu sudah banyak beberapa di perusahaan dia tempat bekerja itu kayak SDM itu semua udah dikerjakan. Jadi paling enggak si SDM itu hanya kan saja. Jadi makanya dulu staf HRD banyak. Sekarang paling 3 yang hanya yang mengendalikan itu saja. Nah, termasuk juga mungkin nantinya akan kawasan industri di Cikarang ini bisa sangat berkurang. Makanya kalian nih persaingan mungkin 5 tahun ke depan sudah lebih berat lagi. Makanya kalian harus memperkuat ilmu kalian untuk bisa bersaing dengan dunia. Karena bagaimanapun secanggih-canggihnya ilmu pengetahuan itu pun kan dikuasai oleh manusianya, SDM-nya. Nah, SDM yang bagaimana? Nah, itu yang harus kalian pegang. Karena generasi kalian inilah generasi-generasi pengganti kami. Nah, inilah makanya kalian tidak bisa santai-santai. Kalian harus mampu siap bertarung nih di dunia persaingan SDM ini. Ya, tapi saya yakin bisa. Makanya saya senang dengan adanya seminar-seminar ini akan menambah wawasan. Jadi jangan hanya berpikiran tentang nilai. Karena nilai itu kan cuma sebuah angka ya. Tapi yang terpenting ada ilmu yang kalian dapatkan selama kuliah. Itu untuk menaikkan kinerja kalian, untuk meningkatkan karir kalian. Jadi itu yang saya harapkan. Terima kasih Pak David, Pak Yuki, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Terima kasih, untuk Prof. seluruh Terima panitia. kasih Bu Prof. Baik, Pak terima Andro. kasih Pak David. Sepertinya diskusi malam hari ini sangat menarik ya temanya, dan mungkin mohon kiranya Pak David bersedia nih kapan-kapan nih Prof. Retno ya kita undang ke UPB ini itu. Iya, nanti bisa saja. Nanti semoga kita nanti kalian kan mata kuliah kalau ada di semester kalian boleh klik ini minta saya yang ngajar. Iya. Jadi nanti kan kita akan banyak diskusi. Sekali Nah, lagi itu terima yang kasih. saya harapkan. Ya, terima kasih Pak David. Waktunya sudah menyempatkan, kita kurang lebih sudah hampir 2 jam ini ya berbincang-bincang, berdiskusi. Terima kasih atas sharing ilmunya, dan mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa mengambil manfaat dari ilmu yang sudah disampaikan, menambah wawasan. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan semuanya untuk webinar malam hari ini. Selesai ya, dan nanti mungkin mohon masukannya Pak David untuk menentukan 2 pemenang ya, penanya terbaik gitu. Tapi bolehlah nanti dikonfirm ke panitia langsung ke by WA aja. Dan terima kasih sekali lagi untuk webinar. Saya tutup, saya kembalikan ke panitia
Silakan Mbak Evi Baik, dilanjutkan. terima kasih Pak Agus Sugiarto selaku moderator pada malam ini. Dan juga tentunya terima kasih kepada Bapak David dan Nurwinda STMT selaku moderator pada malam hari ini yang telah menyampaikan materi yang begitu sangat menarik. Sehingga tadi banyaknya pertanyaan ya Pak ya. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi yang akan dilakukan oleh panitia. Mohon hadirin semua untuk melakukan on kamera. Untuk slide kedua ya. Untuk slide ketiga. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang sudah masuk dalam sesi akhir acara webinar hari ini. Dan sebagai penutup, saya sebagai MC pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyelenggaraan webinar ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam Malam. Terima kasih banyak wabarakatuh. Prof. Terima kasih Masa depan. banyak Pak. Sukses semua buat mahasiswa ya. Terima kasih. Ibu live dulu ya. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih ya Pak Agus. Terima kasih. Ya, Bu. Makasih Bu. Izin live Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sama. Terima kasih Pak. Recording.